Jadi terkait JIS itu, ini kan lagi rame polemiknya ya. Jadi banyak pihak yang beda pendapat. Tapi prinsipnya sebenarnya terkait stadion itu tidak hanya JIS saja. Jadi ada 22 stadion di Indonesia ini yang akan kita fokuskan dan kita lihat dan assess mana-mana saja apa yang perlu diperbaiki, direnovasi, dan disempurnakan. Hal ini kenapa? Karena kita bisa melihat dan stadion ini kan multifunction sebenarnya. Tidak hanya bola dan bisa juga atletik di situ. Jadi kita ingin 22 stadion di seluruh Indonesia ini ke depan kita pastikan semuanya ini optimal secara teknis dan juga secara spesifikasi ini kita pastikan harus bisa memenuhi segala standar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan event-event mau itu nasional dan internasional. Kita mau bicara yang mana? Kalau bicara yang teknis, saya yakin JIS itu sudah memenuhi standar, ya. Kalaupun dibilang rumputnya mungkin tidak standar FIFA karena memang ada spesifikasi soal rumput. Rumput itu persoalan yang sangat mudah, itu 2 bulan juga kelar. Jadi tinggal diambil lapisan teratasnya, diganti yang baru dengan lapisan yang memang standar FIFA, kalau memang ada spesifikasinya. Tetapi yang jadi persoalan adalah standar keamanan dan keselamatannya, gitu. Ini yang berkali-kali saya soroti karena jangan lupa Indonesia ini baru disorot FIFA dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Punya rekamannya, punya catatannya, dan saya sangat kaget waktu itu, walaupun kemudian dirutnya kemudian malah diganti gitu. Nah, waktu itu dasarnya dia bahwa ini ada atapnya yang luar biasa, segala macam, rumputnya yang luar biasa, tetapi kemudian semua menjadi pepesan kosong sekarang ini. Jadi kalau dikatakan ada sesuatu yang kemudian dibantah oleh Bureau Hapol, dari awal sebelum dia muncul juga 2019 kita udah pertanyakan, dan itu ada rekamannya. Kalau kemudian mau diturunkan KPK, kejaksaan, segala macam, ada rekaman. Jadi nggak ada yang disembunyikan di situ, dan siapa yang membela juga jelas ada di situ. Baik itu standar dari Federasi Atletik Internasional, Federasi Sepak Bola Internasional, dan federasi internasional lainnya. Terkait khusus dengan JIS, itu memang ada JIS kita akui adalah stadion yang sangat baik dan sangat, kita kalau masuk di stadionnya aja itu udah serasanya kita feels-nya itu udah seperti di Eropa mungkin. Tapi memang kita juga harus berani mengakui ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki dan kita sempurnakan dalam rangka jika kita ingin menyelenggarakan event internasional yang nantinya dihadiri baik itu dari tamu negara asing dan lokal, ini memastikan tidak ada kendala-kendala. Contohnya memang akses parkir. Sebenarnya akses parkir itu bukan parkir yang untuk tamu sebenarnya. Jadi akses parkir di mana buat pemain di bus parkir pemain itu ada kendala sedikit yang menelan 135 nyawa karena standar keamanannya sangat-sangat tidak sesuai dengan FIFA. Nah, dalam konteks dengan JIS ini memang ada masalah yang krusial. Yang pertama adalah soal perimeter penonton yang membatasi antara gate dengan wilayah luar stadion. Nah, gate itu yang dimaksud adalah gate masuk untuk penonton. Kalau tidak ada perimeternya, tidak ada pagar pembatasnya antara wilayah luar dan wilayah gate, itu akan terjadi kemungkinan penonton bertiket dan tidak bertiket bisa mengakses kepada gate. Jakpro, ya, yang sebagai pihak yang memang harusnya menerima surat, gitu kan, atau Jakkonnya ya, anak perusahaannya. Ternyata sampai saat ini mereka tidak menerima surat tersebut, tapi suratnya dikirimnya ke media, gitu ya. Jadi entah kemana. Yang sudah memberitakan adalah Detikcom dan kemudian Kompas ya. Jadi mereka jadi juga bingung nih, maksudnya seperti apa. Biasanya koresponden yang terjadi adalah tentang seperti biasa pekerjaan konsultan dengan yang membayar konsultan tersebut tentang desain dari pekerjaan lah kira-kira seperti itu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba di media muncul berita bahwa ada surat yang menyatakan bahwa tidak sesuai dengan konsep dan lain-lain, itu jadi
mereka bertanya-tanya, mereka menunggu ini suratnya kapan. Tapi untuk bus tidak bisa masuk, ya kan. Terus terkait dengan akses yang rem barat dan timur, dan itu yang Pak Gubernur sedang komit untuk aksesnya itu diperbanyak. Dan juga kalau terkait parkir untuk tamu dan kendaraan, memang konsep dari JIS itu kan mau mengedepankan transportasi umum. Jadi memang itu nanti sementara sambil kita mendorong agar stasiun dan KRL-nya itu cepat selesai, mungkin bisa dialokasikan nanti jika ada acara besar di sana itu memakai shuttle bus atau enggak parkir di seberang. Jadi sebenarnya intinya seperti itu, dan niat pemerintah maupun itu pemerintah pusat dan daerah itu kita hanya ingin fasilitas yang sudah kita bangun ini bisa kita optimalkan, kita pakai. Apalagi ini fasilitas yang... Arsitek JIS buka suara Stadion JIS sudah penuhi standar FIFA. Salah satu arsitek Jakarta International Stadium JIS, Prasetyo Adi, buka suara terkait kekisruhan renovasi JIS. Ia mengklaim terlibat sejak 2010 hingga akhirnya Stadion JIS selesai. Stadion ini sudah memenuhi standar FIFA, itu punya buku panduan, dan di tim kami ada inspektor FIFA. Kata dia seperti dikutip dalam YouTube Abram Samad Speak Up pada Jumat 14 Juli. Adi mengatakan FIFA sebetulnya sudah pernah mengunjungi JIS yang saat masih tahapan konstruksi, dan menurutnya FIFA memberikan komentar yang positif. Apa yang kami desain sudah memenuhi ketentuan. Yang paling penting keselamatan dan keamanan sudah terpenuhi, tegasnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan penentuan layak tidaknya stadion untuk Piala Dunia U17 di Indonesia adalah FIFA. Hal itu dikatakan Jokowi saat berkunjung ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk melihat progres merenovasi untuk Piala Dunia U17 2023. Stadion Sijalak Harupat rencananya menjadi salah satu dari 8 stadion yang diajukan PSSI kepada FIFA untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17 2023. Jokowi menegaskan layak tidaknya suatu stadion untuk Piala Dunia U17 dilakukan oleh FIFA, bukan dirinya. Menurut Jokowi, tugas pemerintah hanya menyiapkan stadion. Layak tidaknya stadion itu FIFA, bukan presiden. Tugas kita menyiapkan, memperbaiki, merenovasi. Kalau sudah FIFA kesini dan kalau iya berarti layak, tegas Jokowi. Hal itu dikatakan Jokowi saat berkunjung ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk melihat progres merenovasi untuk Piala Dunia U17 2023. Stadion Sijalak Harupat rencananya menjadi salah satu dari 8 stadion yang diajukan PSSI kepada FIFA untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17 2023. Jokowi menegaskan layak tidaknya suatu stadion untuk Piala Dunia U17 dilakukan oleh FIFA, bukan dirinya. Salah satu arsitek Jakarta International Stadium JIS, Prasetyo Adi, buka suara terkait kekisruhan renovasi JIS.